Dia dipuja sekaligus dihina oleh para fans Metallica. Sosok yang satu ini memang selalu jadi bahan perdebatan di dunia musik metal. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Lars Ulrich, the biggest asshole di Metallica. Sebenarnya julukan ini bukannya tanpa alasan. Ini kalau nggak salah ya, mulai dari era Napster sampai sekarang, Lars ini emang sering banget jadi sasaran kritik. Mungkin banyak orang yang nggak terlalu suka dengan sikapnya yang belak-belakan, dan egonya juga dianggap terlalu besar, sampai keinginan-keinginan Lars yang dianggap konyol, pastinya menyangkut produksian Metallica. Dan selain pergerakannya melawan Napster pada waktu itu, Lars juga dianggap bertanggung jawab atas hilangnya suara bass Jason Newsted di album And Justice for All. Tapi di luar semua itu, maksudnya di luar semua kesuksesan dan kontroversinya, kepribadian Lars boleh dibilang cukup kompleks. Dia energik, easygoing, visioner, dan boleh dibilang juga ambisius. Atau mungkin sifat belak-belakannya dan kadang gak peduli sama orang lain ini ada hubungannya dengan status keluarganya. Ya udah, kalau gitu kita cari tahu siapa Lars Ulrich sebenarnya. Yuk. Denmark, negara kecil di kawasan Skandinavia, dikenal bukan hanya karena sejarahnya yang kaya dan budaya Viking, tapi juga prestasinya di dunia olahraga, terutama tenis dan bulu tangkis. Tenis di Denmark memiliki tradisi yang panjang, dengan klub-klub olahraga seperti Köbenhavns Boldklub, ya bener nggak nih bacanya, yang berdiri sejak tahun 1876 dan sudah menjadi tuan rumah kejuaraan tenis dunia sejak awal abad ke-20. Olahraga ini cukup populer di kalangan masyarakat Denmark dan menjadi bagian dari gaya hidup mereka yang aktif. Satu nama yang sangat besar di dunia tenis pada masanya adalah Einar Ulrich, seorang legendaris tenis Denmark yang dikenal luas di tahun 30-an hingga 50-an. Einar memiliki putra bernama Torben Ulrich yang juga mewarisi keahlian dan semangat ayahnya dalam dunia tenis. Torben pun menjadi pemain tenis profesional yang cukup dikenal. Dari sinilah bakat dan nama besar keluarga Ulrich akan segera diwariskan kepada generasi berikutnya, yakni cucu sekaligus putra mereka, Lars Ulrich. Lahir pada tanggal 26 Desember tahun 63, jadi Lars 4 bulan lebih muda dari James Hetfield. Penting banget. Sejak kecil, Lars sudah dipersiapkan sebagai atlet tenis. Selain menjalani pendidikan formal di Denmark, di sekitaran usia 5 atau 6 tahun, Lars mulai dikenalkan pada tenis oleh ayahnya, Torben Ulrich, yang saat itu sudah menjadi pemain tenis profesional. Pada masa sekolah dasar dan menengah, dia sudah aktif mengikuti turnamen tenis junior di Denmark dan sempat masuk dalam peringkat 10 besar pemain tenis junior di negaranya. Dengan predikat ini, Lars dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia tenis Denmark. Lars juga sering mewakili sekolah dan klubnya dalam berbagai kompetisi, dan ekspektasi keluarga maupun pelatih terhadap masa depannya sebagai atlet profesional pun semakin tinggi. Untuk menunjang karir Lars di dunia tenis internasional, keluarga Ulrich memutuskan memulai kehidupan baru dan pindah ke Newport Beach, California pada tahun 80. Tapi sayangnya harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Hasilnya nggak begitu memuaskan. Hidup dalam keluarga yang berkecukupan dengan berbagai fasilitas, musik bagi Lars bukanlah hal baru. Sejak kecil, Lars sudah terbiasa mendengarkan berbagai jenis musik dari koleksi pemutar musik ayahnya, terutama jazz. Apalagi ayahnya, Torben Ulrich, selain dikenal sebagai petenis, penulis dan pembuat film, ternyata beliau juga seorang pemain saksofon yang juga sempat bergabung bersama Miles Davis. Ditambah lagi dengan fakta bahwa saksofonis jazz legendaris Dexter Gordon adalah ayah baptis Lars. Dan pastinya hal ini menjadikan lingkungan rumah mereka penuh dengan musik. Dan secara nggak langsung, hal ini membuat minat Lars pada musik sudah terbentuk jauh sebelum dia benar-benar menekuninya secara serius. Dan sekedar informasi, Lars juga punya keturunan Yahudi dari pihak ayah. Tapi berbeda dengan ayahnya, Lars kecil lebih menyukai jenis musik yang lebih keras, berdistorsi dan memacu adrenalin. Lars mengingat dia akan bermain di ruang bawah tanah keluarganya bersama beberapa orang teman dan menganggap tempat tersebut sebagai studio musiknya. Dengan kotak kardus, kaleng cat, sapu, dan raket tenis, mereka akan berpura-pura memainkan alat musik sambil mendengarkan Deep Purple, Status Quo, dan Uriah Heep. Hingga pada satu momen di tahun 73, di saat Lars berusia di sekitaran 10 tahun, minatnya terhadap musik khususnya drum semakin menjadi-jadi setelah menonton pertunjukan Deep Purple.
Jatah tiket konser yang seharusnya bukan buat Lars ternyata menjadi momen penting dalam perjalanan dan minat musiknya. Pengalaman yang sangat membekas ini semakin mendalam saat Lars memutuskan untuk membeli album Deep Purple pertamanya, Fireball, keesokan harinya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian di sekitaran tahun 76, setelah meminta dan memohon, akhirnya neneknya menghadiahi Lars satu set drum. Singkat lagi, di sekitaran tahun 80-an, saat Lars berumur di sekitaran 16 atau 17 tahun, keluarga Ulrich pun hijrah ke Los Angeles, California. Lars berharap dengan kepindahannya ke LA, karirnya sebagai petenis akan semakin cemerlang di kota tersebut. Tapi, kenyataannya justru sebaliknya. Meskipun di Denmark dia termasuk salah satu pemain junior tenis terbaik, tapi berbeda di California. Lars menyadari bahwa kemampuannya masih di bawah standar. Lars bahkan gak bisa masuk tim tenis di SMA Corona Del Mar. Dalam sebuah wawancara, Lars pernah bilang, "Di Denmark saya dianggap pemain tenis kompetitif di kelompok usia saya. Dan ketika saya datang ke California Selatan, saya bahkan bukan salah satu pemain tenis terbaik di Newport Beach. Saya bahkan tidak masuk tim tenis SMA," kenang Lars. Setelah gagal masuk tim tenis di SMA Corona Del Mar, Lars merasa dunia yang selama ini dia perjuangkan mulai goyah. Harapan keluarga dan semua latihan keras seolah tak membuahkan hasil. Namun, daripada tenggelam dalam kekecewaan, Lars memilih untuk mencari jalan lain. Dia kembali berpaling ke minat lamanya yang dulu sempat dia simpan, musik. Sebelum memutuskan untuk membentuk sebuah band, Lars terlebih dahulu berusaha mengenali jenis musik hingar-bingar ini, mulai dari Motorhead, Iron Maiden, Diamond Head, Tiger of Pantang, dan lain-lain. Sementara itu, keinginannya untuk membentuk sebuah band mulai tak terbendung, hingga akhirnya Lars memutuskan untuk membentuk bandnya sendiri. Tapi, sebagai anak baru yang baru saja pindah dari Eropa, Lars cukup kesulitan mencari personil buat band barunya, dan akhirnya memutuskan untuk membuat iklan di sebuah koran yang bernama The Recycler, iklan pencarian personil baru. Singkatnya, setelah Metallica terbentuk pada tahun 81 dan setelah melalui 2 tahun yang juga diwarnai dengan drama besar, pada tahun 1983, Metallica merilis album perdana mereka, Kill 'Em All, album yang dijuluki sebagai album tercepat dan terberat pada masanya, sebuah deskripsi yang boleh dibilang sangat akurat. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Juli tahun 84, muncullah Ride the Lightning, disusul dengan Master of Puppets yang dirilis di tahun 86 dan And Justice for All yang dirilis di tahun 88. Boleh dibilang, 4 album di atas adalah album di mana Metallica masih memainkan thrash murni dengan beat punk dan heavy metal yang kuat. Walaupun perubahan mulai kerasa di album And Justice for All, termasuk soundnya yang terlalu garing. Mana bassnya nih? Di satu sisi, seiring membesarnya nama mereka, pastinya keempat personil dan Lars sendiri mulai mendapat perhatian khusus, terutama bagi para fans dan juga kritikus musik. Lars Ulrich dinilai sebagai salah satu figur kunci. Gak jarang, permainan drumnya juga mendapat pujian dan dianggap luar biasa, mulai dari power, speed, dan akurasi yang kuat. Dari album Kill 'Em All sampai Master of Puppets, Lars mempunyai reputasi sebagai ikon drummer agresif dan energik yang menjadikan Metallica dianggap sebagai nafas baru di dunia metal. Lars membentuk fondasi solid bagi sound thrash metal Metallica. Lars adalah motor penggerak ritme band, bahkan aktif dalam merancang struktur lagu yang kompleks. Khusus di Master of Puppets, Lars mendapat banyak pujian sebagai salah satu wajah baru dari drummer metal dunia. Kemampuannya mempertahankan tempo ekstrim dan mengisi feel yang rumit boleh dibilang sangat luar biasa. Seiring berkembangnya industri dan dunia musik, Metallica pun tak lepas dari perubahan tersebut. Perubahan besar ini ditandai dengan dirilisnya album self-title yang lebih dikenal dengan nama The Black Album. Walaupun album ini sangat sukses di pasaran, pada periode ini Lars mulai menyederhanakan pola drumnya, yang dianggap sebagian penggemar dan kritikus sebagai penurunan kualitas teknis dibandingkan dengan era sebelumnya. Drummingnya nggak lagi fokus ke kecepatan gila-gilaan, melainkan lebih ke groove yang solid dan punchy. Walaupun sukses secara komersial, tapi ironisnya beberapa fans hardcore mulai gatal dan mengkritik Lars yang dianggap mulai melambat atau tidak sekompleks dulu. Mereka merasa Metallica telah menjual diri.
Pergeseran gaya ini semakin kentara di album Load yang dirilis di tahun 96 dan Reload yang dirilis di tahun 97. Di era ini, Metallica sepenuhnya merangkul elemen hard rock dan alternatif, menjauhi sound thrash murni mereka. Lars pun beradaptasi. Drumnya lebih banyak mengeksplorasi rhythm dan feel yang berbeda, terkadang lebih lambat dan bluesy. Perubahan ini ditambah dengan penampilan baru band yang lebih rockstar. Hal ini semakin memicu kemarahan sebagian penggemar lama yang merasa Metallica sudah terlalu jauh dari akar metal mereka. Dan Lars menjadi salah satu sasaran utama kritik karena dianggap mengikuti arus. Puncaknya, kritik terhadap Lars benar-benar meledak di album Saint Anger yang dirilis di tahun 2003. Dengan suara snare drumnya yang sangat kering dan unik. Ya, lebih mirip kaleng ya. Bahkan, hal ini jadi bahan lucu-lucuan dan meme di kalangan komunitas metal. Lars dituduh tidak bisa bermain drum lagi, atau sekedar mencari sensasi. Padahal, Lars sendiri menyatakan kalau dia sengaja mencari sound yang raw dan bernuansa punk. Ingin keluar dari zona nyaman, katanya. Namun, pendekatan ini malah disalahpahami, dan malah jadi amunisi bagi para pembenci untuk terus melontarkan hujatan. This is how you Saint Anger. That's simple. Jadi, kalau kita flashback lagi ke belakang, sebenarnya masukan dan kritikan terhadap permainannya Lars Ulrich ini udah terjadi pada saat mereka mulai merekam album Ride the Lightning. Pada saat itu, produser mereka yang bernama Flemming Rasmussen sampai kehilangan kesabaran ngeliat permainan drumnya Lars. Dia bilang kalau pada saat itu Lars Ulrich nggak ngerti tempo dan dasar-dasar drum, dan variasinya juga terlalu monoton. Bahkan Flemming juga bilang kalau waktu itu Lars ini nggak ada gunanya sebagai drummer. Terus akhirnya Lars dikasih kursus singkat pada waktu itu ya, buat ngebenerin mulai dari tempo, gaya permainan, dan mungkin diajarin beberapa variasi juga. Dan kalau kita flashback lagi sedikit ke belakang, pada waktu James ketemu Lars, James kan juga sempat bilang kalau dia nggak begitu terkesan dengan permainannya Lars Ulrich. James bahkan menganggap Lars drummer yang buruk pada waktu itu. Cuman karena kegigihannya, dan James juga ngelihat Lars ini punya motivasi yang besar buat terus maju. Akhirnya lama-kelamaan chemistry mereka pun kebentuk. Dan satu lagi, James waktu itu ngelihat kalau Lars punya hubungan dekat dengan Brian Slagel yang pada waktu itu mau ngeluarin kompilasi Metal Massacre, dan James juga ngelihat kalau ini adalah sebuah peluang dan satu-satunya cara buat punya sebuah band dan ngeluarin rekaman. Tapi di luar semua itu, Lars ini boleh dibilang cukup kreatif dan dia punya ide-ide unik. Kita bisa dengar lah di lagu-lagunya Metallica. Dan makin kesini hujatan dan hinaan terhadap Lars Ulrich ini udah, ya teman-teman bisa lihat lah di video-video yang ada Larsnya, nggak jarang entah siapa, cuman kayaknya gampang banget gitu orang bilang, wah mainnya hancur, temponya berantakan, ya banyak banget lah. Bahkan kemarin saya sempat lihat satu video, kayaknya sih memang dia drummer ya, waktu itu dia nyobain drumnya Lars, dan pas saya baca kolom komentar, waduh. Terus apa Lars Ulrich nggak tahu atau nggak nyadar sama fenomena ini? Dan dia tahu banget dan sadar banget gimana pandangan orang lain terhadap Metallica, khususnya kepada dirinya. Lars ini sebenarnya bukan cuma main drum di Metallica. Lars adalah orang yang ada di balik arah musik band ini. Dan Lars juga ikut nimbrung di manajemennya Metallica. Dan Lars juga ngaku kalau Metallica itu bukan bandnya para virtuoso, alias orang-orang yang memang punya skill yang luar biasa. Dalam hal skill mereka boleh dibilang biasa-biasa aja. Bukan gitaris tercepat, bukan drummer tercepat, atau dengan teknik yang paling tinggi. Tapi mau diakuin atau enggak, banyak drummer di dunia maupun di Indonesia yang terinspirasi dari permainannya Lars Ulrich, atau bahkan mulai main drum gara-gara ngeliat atau ngedenger lagu-lagunya Metallica. Dan kalau teman-teman punya pandangan lain, silahkan cantumin di kolom komentar. Terima kasih. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin Lars dihujat habis-habisan. Masalah dengan Napster. Jadi, waktu itu entah gimana ceritanya, demo lagu Metallica yang berjudul I Disappear yang dipakai buat soundtracknya Mission Impossible tiba-tiba beredar luas di Napster. Entah siapa yang upload pertama kali. Terus nggak cuma sampai di situ. 7 album Metallica sebelumnya juga beredar luas di Napster. Dan juga banyak banget rekaman-rekaman live mereka yang bisa di-download secara gratis. Ingat ya, zaman-zaman kita bisa download MP3 dulu di warnet, tinggal download, simpen, terus ya udah dengerin di rumah gitu. Segampang itu dulu. Orang udah capek-capek bikin lagu, kita tinggal download, gampang banget. Siapa nih yang dulu ikut-ikutan?
Dan gara-gara itu, Lars pun menuntut Napster. Dan Lars juga minta buat ngeblokir 300.000 akses pengguna Napster pada saat itu. Yang pasti di dalamnya juga termasuk para fansnya Metallica. Belum lagi masalah bass yang gak kedengaran di album And Justice for All. Dan Lars juga dituduh bertanggung jawab atas hasil rekaman ini. Belum lagi kejadian di Download Festival pada tahun 2004. Waktu itu jadwal Metallica harus diundur selama lebih kurang 1 jam karena ada permasalahan dengan kesehatan Lars Ulrich. Karena nggak bisa tampil, Lars pun digantiin sama Joey Jordison, Dave Lombardo, dan salah satu kru drumnya. Dan di sini ya Lars kembali kena hujat oleh para fans dan netizen pastinya. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau namanya kurang tepat, silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah pernah nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.